Agar lebih jelasnya, masalah sedulur papat Pancer Limo ini, simak dari awal sampai akhir. 1-17. Jika hanya beberapa saja yang ditontonnya, masalah sedulur goib ini, maka tidak akan sampai pemahamannya dalam spiritual mengenai sedulur papat Kalimo Pancer, sebab kebanyakan salah kaprah. Karakteristik roh Pancer dan empat saudara. Sejak zaman dahulu masyarakat dan spiritual Jawa percaya bahwa setiap manusia memiliki saudara-saudara halus yang menemaninya. Mereka tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka milik roh halus. Banyak dari saudara dan saudari yang baik ini menyebut mereka saudara kembar, atau juga disebut empat saudara jiwa atau sedulur papat Kalimo Pancer. Konsep tersebut umumnya diyakini dan dihayati oleh masyarakat Jawa. Di alam kehidupan sehari-hari di masa sekarang, terlalu banyak orang Jawa yang masih melakukan praktek bersangkutan dan penebusan dosa tertentu untuk mempertahankan empat saudara-saudara itu. Esensi dan kebenaran dari semangat Pancer dan empat saudara adalah kesatuan dari manusia roh atau jiwa. Manusia diciptakan atau lahir tidak sendiri. Roh empat bersaudara adalah yang diberikan kepada manusia sebagai rekannya. Roh sedulur papat memiliki nama kakang kawa itu yang tertua dan adi ari-ari, bungsu, getih, darah, dan pusar, sedangkan kita sendiri disebut Pancer. Rogoku adalah Pancer tengah, sedangkan roh spiritual kami yang lain, empat bersaudara, disebut saudara pendamping Rogo. Artinya, saudara-saudara kita mengikuti, mendampingi kita sebagai Pancer. Saudara-saudara ini secara halus dalam bentuk dan wajah mirip dengan masing-masing orang yang bersangkutan. Kepercayaan pada empat bersaudara ini yang tingkah lakunya dan ritualnya dimulai saat seorang ibu melahirkan seorang bayi. Selain melahirkan anak, dilakukan ucapan syukur, ucapan selamat, pengobatan, juga dilakukan pada rahim janin. Ada tata cara dan ritual tersendiri untuk merawat dan menyimpan, mengubur rahim seorang anak, yaitu selain mengaji, biasanya juga diberikan sesaji bunga, diberi penerangan selama 7 atau 40 hari, di tempat rahim dikuburkan, dan dijauhkan dari keberadaannya, diganggu oleh binatang, dan tidak terkena hujan secara langsung. Di hari-hari berikutnya, biasanya orang tua akan rajin mengasuh keempat saudara kandung anaknya sedemikian rupa, sehingga pada hari weton masing-masing anaknya, atau sebulan sekali, memberikan bubur merah putih, atau jajanan pasar untuk dimakan oleh anak-anaknya atau memberi bunga di kuburan rahim anak. Harapannya agar anaknya terawat baik lahir batin, sehat rohani, jasmani sehat, tidak mudah sakit, dan tidak ada masalah dalam hidup mereka. Setelah anak-anak menjadi dewasa, maka anak-anak itu sendiri harus mengasuh sendiri keempat saudara kandungnya, dengan rajin berpuasa weton, setiap hari wetonnya, hari lahir menurut penanggalan Jawa. Sampai saat ini dalam masyarakat Jawa, masih terdapat kepercayaan dan tradisi yang dilestarikan untuk melakukan semacam ritual puasa dan sembahyang, serta memberikan sesaji kepada keempat bersaudara tersebut, seperti ritual atau puasa wetonan,
dengan sesajen bubur merah putih, atau jajan pasar, mandi bunga atau pemberian bunga di makam rahim anak, dan lain-lain. Tradisi ini sangat baik bila dilakukan agar jiwa yang bersangkutan terjaga, sehat jasmani tidak mudah sakit, dan agar jiwa yang bersangkutan tetap terjaga kelancaran semua urusan hidupnya. Bahkan ada orang yang secara khusus menyimpan rahimnya, yang telah dikeringkan, di dalam lemari atau di dompetnya, dengan harapan keempat adiknya akan aktif menemani dan membantu kehidupan sehari-hari. Keyakinan dasar dari amalan dan ritual di atas adalah pada keyakinan, bahkan banyak yang masih rajin melaksanakan tata cara dan ritual yang berhubungan dengan keempat bersaudara tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di atas, empat saudara memiliki nama Kakang Kawah, tertua Adi Ari-Ari, bungsu, Getih, Darah, dan Pusar, sedangkan kami sendiri disebut Pancer. Kami adalah Pancer, sementara jiwa kami yang lain disebut saudara pendamping Rogo. Silahkan klik kelanjutannya pada konten ketiga.